Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurlia Latifah, dosen Tadris IPA IAIN Bengkulu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran IPA terapan di semester ini sampai akhir semester nanti. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang zat aditif pada makanan. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang zat aditif pada makanan, sebelumnya saya akan memberikan contoh dulu. Di depan saya ini ada dua piring. Yang pertama makanan yang kita sebut dengan bakwan, yang kedua adalah getuk. Yang pertama, kita ketahui bersama untuk membuat bakwan, bahannya hanya tepung dan sayur-sayuran saja. Tapi ibu-ibu biasanya menambahkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan beberapa bumbu lainnya. Fungsinya agar bakwan ini menjadi lebih enak. Kemudian begitu juga dengan getuk. Kita ketahui bersama bahwa getuk bahan dasarnya adalah ubi kayu. Ubi kayu yang digiling, jadilah getuk. Tapi coba Anda lihat semua. Di sini selain getuk yang warnanya putih atau warna dasar dari ubi kayu, ada juga getuk yang berwarna hijau dan pink. Sehingga warna getuk ini menjadi lebih menarik. Ditambahkanlah zat pewarna. Nah, untuk pembahasan hari ini, zat-zat yang ditambahkan pada bakwan agar enak atau pewarna pada getuk agar lebih menarik, itulah yang disebut dengan zat aditif. Jadi, secara umum, zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas makanan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, ada 27 jenis zat aditif pada makanan. Sebelum kita lanjut ke macam-macamnya, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih tujuan digunakannya zat aditif pada makanan. Yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi, kemudian untuk membuat warna makanan menjadi menarik seperti getuk ini, kemudian untuk makanan lebih tahan lama disimpan dengan menggunakan bahan pengawet, atau untuk konsumsi beberapa orang seperti konsumsi sakarin bagi para penderita diabetes. Hari ini dari 27 jenis zat aditif yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, kita akan membahas 4 diantaranya, yaitu penyedap rasa, pewarna, pemanis, dan pengawet. Untuk yang pertama dulu, penyedap rasa. Penyedap rasa adalah bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan agar aroma atau rasa dari makanan menjadi lebih kuat tanpa menghasilkan rasa baru. Contoh dari penyedap rasa seperti penyedap rasa ada dua, ada yang alami dan buatan. Penyedap rasa yang alami seperti pada bakwan tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, dan lain sebagainya. Untuk penyedap rasa yang buatan seperti yang kita ketahui seperti monosodium glutamat atau MSG yang biasa kita sebut dengan micin, dan perasa-perasa sintetik lainnya. Berikutnya yaitu pewarna. Pewarna adalah bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam bahan makanan untuk memperbaiki warna makanan itu sendiri. Misalnya yang terdapat pada getuk ini, ada yang berwarna pink, hijau, sehingga warna makanan menjadi lebih cantik. Sama dengan penyedap rasa, pewarna juga ada yang alami, juga ada yang buatan. Untuk pewarna yang alami, biasanya kita ambil dari kunyit, dari daun suji, dari daun pandan, dari gula merah untuk menghasilkan warna coklat, dan lain sebagainya. Untuk pewarna buatan bisa seperti contohnya kuning kaolin, merah alura, dan biru berlian, dan lain sebagainya.
Ada beberapa zat warna yang tidak boleh ditambahkan pada makanan karena pemicu kanker, seperti misalnya rodamin B dan metanyl yellow. Kita lanjut ke pemanis. Pemanis adalah bahan tambahan pangan yang memberikan rasa manis kepada pangan. Sama seperti zat aditif sebelumnya, pemanis juga ada dua macam, ada yang alami, juga ada yang buatan. Untuk pewarna untuk yang pemanis yang alami, biasanya kita dapatkan dari gula pasir, gula kelapa, gula aren, madu, dan pemanis sintetik lainnya. Sementara untuk pemanis buatan, contohnya adalah sakarin dan siklamat. Pemanis yang tidak boleh ditambahkan pada makanan itu contohnya adalah dulsin. Menurut penelitian, ternyata dulsin ini manisnya itu 250 kali lipat dari gula biasa. Yang ini jika diberikan kepada anjing sekitar 2 gram per kilogram berat badannya itu akan mengakibatkan kematian. Penelitiannya seperti itu, jadi dulsin ini sangat tidak direkomendasikan untuk pemanis buatan pemanis pada makanan. Selanjutnya yaitu adalah pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan yang digunakan di dalam makanan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, ataupun perusakan lain yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Biasanya kita menggunakan pengawet itu berupa garam, contohnya pada ikan asin, di mana ketika penambahan garam pada ikan itu mengakibatkan ikan lebih awet dibandingkan ikan segar pada umumnya. Atau untuk makanan yang dikonsumsi seperti pala, buah pala, biasanya di Kota Bogor itu ada yang disebut dengan manisan buah pala, itu sebagian besar terdiri dari gula yang mengakibatkan manisan buah pala itu bisa disimpan untuk beberapa bulan. Selain yang alami, pengawet juga ada yang buatan, seperti misalnya asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, etil parahidroksibenzoat, dan metil parahidroksibenzoat. Ada beberapa pengawet yang digunakan di makanan tetapi sebenarnya itu tidak boleh, seperti misalnya formalin dan boraks yang ditemukan pada bakso. Pemanfaatan formalin dan boraks itu sangat-sangat dilarang karena kedua bahan ini bukan merupakan bahan pengawet yang dianjurkan, karena ini juga sama mengakibatkan atau bisa menyebabkan terjadinya kanker. Penting untuk mengetahui zat-zat aditif yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam bahan makanan, karena tadi beberapa zat aditif itu ternyata tidak boleh untuk sebagai bahan acuan kita dalam menggunakan zat aditif pada makanan. Kita bisa merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012. Di sana sudah disebutkan satu persatu tentang bahan-bahan yang boleh dipakai atau digunakan ke dalam bahan makanan. Dari materi yang sudah disampaikan tadi juga kita sudah bisa melihat ketika ada satu makanan yang dijual, di sana disebutkan komposisinya. Dari komposisi itu kita bisa lihat mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mudah-mudahan video hari ini bisa membantu kita untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu makanan layak dikonsumsi ataupun tidak. Di akhir pembelajaran kita hari ini, mungkin Anda bisa mulai melihat dari komposisi bahan makanan yang terdapat pada
snack itu, bungkus-bungkus snack atau bungkus-bungkus roti. Di sana kita bisa lihat apa saja sih komposisinya, boleh atau tidak digunakan. Jika tidak boleh digunakan, maka sebaiknya tidak dibeli. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Itu sebagai bahan pembelajaran kita pada hari ini. 20 ini ada baru 4 yang kita bahas, artinya masih ada 23 zat aditif yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah bersama saya pada hari ini. Saya Heri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.